Sederhana loh sebenarnya kehidupan tuh. Kalau atensi Anda ke pemasukan, ya, maka jangan kaget kalau uang masuk terus. Nah, atensi Anda mau kemana gitu. Maka ketika saya membuat video di TikTok terkait dengan inilah yang membuat seseorang miskinnya awet, bukan kaya yang awet ya, tapi miskinnya awet, itu karena apa? Cara berkelimpahan, praktekkan isi materi buku ini. Karena kalau saya jawab dengan satu kalimat, kayaknya tidak akan cukup ya. Kayaknya tidak akan cukup. Tapi kalau pertanyaan teman-teman lebih spesifik, nanti saya akan lebih spesifik juga. Gitu ya. Karena kalau teman-teman, misalkan saya jawab terlalu panjang, ya gimana gitu. Tapi semuanya udah tertuang di sini sih gitu. Teman-teman meningkatkan rasa kelimpahan, lalu merilis rasa kekurangan. Jadi rasa kekurangannya diliris, rasa kelimpahannya dinaikkan, maka otomatis akan berkelimpahan. Simpelnya berkelimpahan itu tercipta ketika Anda sudah merasa berkelimpahan. Gitu. Tanda-tanda sedang mengalami energi kelimpahan itu, Anda lebih tenang, lebih damai, Anda lebih mudah memancarkan syukur. Gitu. Jadi ada rasa syukur, ada rasa tenang, damai. Itu berarti Anda sudah berada di frekuensi kelimpahan. Tiba-tiba perasaan nggak nyaman ketika ada orang yang yang dibenci muncul, dilepaskan. Ya, dilepaskan. Di buku Repent ini ada di bab yang orang yang dipinjam olehnya untuk mendewasakan Anda, itu ada. Ya, jadi bagaimana merilis orang-orang yang pernah melukai Anda, yang pernah menzalimi Anda. Karena gini teman-teman, rasa luka, rasa sakit hati, rasa dendam, itu adalah rasa kekurangan. Itu adalah rasa kekurangan. Nah, rasa kekurangan ini akan menciptakan peristiwa-peristiwa kekurangan, gitu loh. Nah, peristiwa kekurangan ini ya salah satunya adalah kekurangan finansial. Nah, di buku Repent bab 6 ini ada pembahasan terkait dengan ketika ingat orang yang pernah mengecewakan, pernah yang dibenci, bahkan sampai orang yang pernah menipu secara material atau mungkin minjem uang tidak balik-balik. Nah, teman-teman tinggal mempraktekkan ini supaya ketika frekuensi Anda turun ke rasa kekurangan, energi Anda berada di kekurangan, Anda segera naik ke energi kelimpahan. Gitu. Kalau energi Anda naik di kelimpahan, maka apa? Anda akan mudah berkelimpahan, gitu loh. Karena energi tadi ya, ingat ya, rumusnya gini teman-teman. Energi ketika dia diberikan atensi, dia solid menjadi atom. Nanti teman-teman cek pelajaran fisika ya. Atom ini ketika diberikan atensi, dia akan menjadi molekul. Dan seterusnya sampai dia menjadi materi, benda, peristiwa, kejadian gitu. Nah, kebayang nggak kalau energi sepanjang hari berada di level kekurangan? Anda sedang menciptakan realita apa? Kekurangan juga, gitu loh. Gimana kalau suami sendiri yang sering menyakiti, saran saya tukar tambah. Enggak ya. Jadi kalau gini, kalau ada orang lain menyakiti Anda, itu tandanya semesta hanya mengkonfirmasi bahwa di dalam diri Anda itu ada rasa sakit yang belum Anda rilis. Ya. Gitu. Ada contoh nih, tiba-tiba ada orang marah dengan Anda, berarti itu ada kemarahan di dalam diri Anda yang belum Anda rilis. Rasa kemarahan ini, energi kemarahan ini menciptakan realita orang yang marah untuk Anda. Nah, kalau tadi suami yang menyakiti, berarti ada rasa sakit di dalam diri Anda yang belum Anda rilis. Gitu. Ya, itu nggak bisa dibantah, itu real teman-teman. Energi itu rumusnya begitu. Jadi kalau suami Anda berkali-kali atau sering menyakiti Anda, semesta ingin konfirmasi, ini loh, kamu tuh menciptakan rasa sakit. Karena di dalam dirimu ada rasa sakit yang belum kamu rilis. Sesimpel itu kehidupan. Nah, rasa sakit itu tuh bisa misalkan ada luka dengan ayah misalkan. Gitu, ada luka dengan ayah yang belum selesai.
Atau mungkin ada luka dengan mantan kekasih, atau mungkin kalau pernikahan kedua mantan pasangan yang dulu yang belum dirilis, sehingga dia membentuk peristiwa yang menyakitkan. Itu cara ngelirisnya. Di buku Repent ada petunjuk-petunjuknya, termasuk sampai mendoakan orang yang menyakiti Anda. Teman-teman juga boleh pakai Sedona Method ya. Kalau di kelas offline saya bantu teman-teman ngerilis ya, saya bantu teman-teman untuk merilisnya, mengajarkan juga untuk self release gitu. Teman-teman juga bisa pakai Sedona Method gitu. Jadi sadari, akui, terima, lalu lepaskan. Itu masukan buat kerjanya bisnis secara energi. Pertahankan rasa kelimpahan, fokus kepada orang-orang yang mensupport Anda. Jangan habiskan waktu dengan orang-orang yang toksik, orang-orang vampir energi. Nah, kalau belum tahu vampir energi, silahkan nonton video saya yang saya upload siang ini. Itu terkait dengan vampir energi ya, video di TikTok. Kalau teman-teman sudah dominan di rasa kelimpahan, lalu undang kecerdasan yang tiada batas, kecerdasan semesta, jangan hanya mengandalkan pikiran logik, kemudian tetap kolaborasi, belajar dengan orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Jadi kalau mau bisnis kuliner, ya belajarlah dengan orang yang ahli di bidang kuliner. Gitu. Nah, kemudian saya mau bahas juga terkait dengan mana sih, di event apa sih, di titik mana orang itu mulai mengalami sebuah perubahan ya, titik di mana seseorang mengalami sebuah perubahan. Teman-teman pasti tahu ya, teman-teman pasti tahu atau pasti pengen mengalami perubahan yang lebih baik. Walaupun sudah baik, bisa jadi ingin meningkatkan hal yang sudah baik. Nah, saya mau bahas titik di mana Anda ini mulai mengalami sebuah perubahan. Itu titik di mananya ini yang mau kita bahas nih. Jadi kehidupan yang stuck, kehidupan yang sama, itu akibat dampak dari energi Anda itu lari ke masa lalu. Energi Anda itu atensinya ke masa lalu. Masa lalu itu apa? 1 detik yang lalu itu masa lalu. Hutang Anda, luka Anda, ya, kemudian peristiwa buruk yang pernah Anda alami. Nah, orang-orang itu beberapa masih dominan mengalirkan energinya ke masa lalu. Gitu. Energinya mengalir ke masa lalu, sehingga masa depan itu tidak akan jauh beda dengan masa lalu. Contohnya begini, kalau bulan lalu punya hutang, yang bulan depan masih punya hutang. Gitu. Kalau bulan lalu disakiti pasangan, ya bulan depan masih disakiti pasangan. Artinya, masa depan yang sama, efek dari energi yang mengalir ke arah yang sama, yaitu masa lalu. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami dulu belum? Ya. Jadi kalau energi bergerak ke masa lalu, masa depan tidak akan jauh beda dengan masa lalu. Bisa dipahami? Ya, satu clue ini. Oke, paham. Good. Kalau paham. Nah, beberapa orang detik ini, saat ini itu mengimani kehidupan di masa lalu. Detik ini itu menghidupi masa lalu. Dan itu sangat terpancar dari beberapa pertanyaan. Mas, saya punya hutang sekian, saya punya cicilan sekian, bagaimana supaya lunas? Mas, pasangan saya begini, saya kemarin ditipu, saya kemarin disakiti, dan seterusnya. Jadi detik ini waktunya dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk menghidupi masa lalunya. Itu. Dihabiskan untuk menghidupi masa lalu. Kalau Anda hidup di masa lalu, masa depan Anda akan tidak jauh beda dengan masa lalu. Nah, sekarang titik di mana perubahan. Jadi yang pertama adalah itulah yang membuat seseorang tidak berubah-berubah. Nah, sekarang titik di mana perubahan. Kalau teman-teman paham betul, ini saya sampaikan pelan-pelan, karena kalau teman-teman paham ini betul, Anda itu sangat mudah untuk mengubah kehidupan Anda. Anda akan sangat mudah untuk menciptakan realita baru. Gitu ya. Nah, berikutnya, bagaimana supaya kehidupan berubah? Nah, ini ya, teman-teman saya kasih tahu, tinggal PR-nya mau nggak praktek. Gitu, karena kalau tahu saja, nggak praktek, nggak dapat apa-apa. Perubahan nggak tercipta. Yang membuat kehidupan berubah ketika detik ini,
saat ini Anda mengimani masa depan. Mengimani masa depan. Nah, biasanya orang-orang yang hidupnya stuck, berkekurangan itu lemah ketika diminta mengakses ke masa depan yang baik. Kalau ke masa depan yang negatif, itu seneng. Yang membuat cemas, khawatir, takut itu kan pikiran lompat ke masa depan, membuat skenario buruk hidup di masa depan itu kan menciptakan kecemasan, kekhawatiran. Padahal peristiwanya belum ada, tapi di dalam pikiran sudah membuat skenarionya. Nah, ketika diarahkan untuk, yuk ciptakan masa depan yang kamu inginkan itu seperti apa, kehidupan yang kamu ingini seperti apa, biasanya lemahnya di pendetailan. Gitu loh, misalkan hanya pengen jadi kaya itu, tapi kaya yang gimana juga masih nggak jelas di sini itu loh. Ya, tapi kalau ke masa lalu bisa detail banget. Hutangnya ada berapa, cicilannya ada berapa, hutangnya di mana saja itu bisa detail gitu loh. Hal-hal yang berkait dengan masa lalu, dengan kekurangan bisa detail. Giliran kelimpahan, pengen rumah, iya rumah yang kayak gimana gitu loh, berapa lantai, rupiah nominalnya kira-kira berapa, rumah di daerah mana, nggak bisa detail. Itu. Nah, sehingga Pak, semesta pun kesulitan untuk menciptakan realitas seperti yang Anda mau, karena nggak jelas kok gitu loh. Maunya nggak jelas. Tapi kalau pas negatif, bisa detail banget. Itu. Nah, biasanya di event meditasi bersama, saya membersamai teman-teman untuk apa? Masuk ke kehidupan yang diingini untuk diimani saat ini. Nah, kuncinya adalah detik ini, Anda mengimani masa depan. Mengimani berarti apa? Dari rasa, dari prasangka, dari tindakan Anda, dari kata-kata Anda, itu mencerminkan kehidupan Anda di masa depan. Gitu. Oh, berarti harus detail ya? Iya, sedetail-detailnya. Karena kalau nggak detail, coba lebih mudah mana? Ya, buat teman-teman yang mungkin masih di kekurangan, kan lebih mudah menciptakan kekurangan. Anda itu pencipta, ya. Anda itu pencipta dalam tanda kutip. Ya, tapi yang maha pencipta adalah Allah atau Tuhan, ya. Anda itu pencipta yang hebat, dibekali yang namanya kemampuan untuk menggerakkan energi. Nah, orang-orang itu kalau menciptakan kekurangan itu sangat jago. Karena apa? Karena sangat detail. Ketika beratensi soal kekurangan itu sangat detail banget. Tapi ketika beratensi soal kelimpahan, biasanya ini yang lemah, gitu loh. Biasanya yang lemah. Ya, jadi sudah bongkar rahasianya. Kalau teman-teman pengen ada perubahan, titik di mana terjadi perubahan adalah ketika Anda mulai mengimani masa depan. Itu. Jadi detik ini Anda itu mengimani apa? Ya. Detik ini Anda mengimani apa? Itu yang akan menentukan kehidupan Anda. Itu. Kalau detik ini energi Anda mengalir ke masa lalu, Anda sedang menciptakan masa depan yang tidak jauh beda dengan masa lalu. Gitu. Kalau Anda detik ini mengimani masa depan, maka hidup Anda mulai ada perubahan. Inilah titik di mana perubahan. Gitu. Maka teman-teman yang ikut meditasi bersama, mereka mengalami banyak perubahan. Banyak orang yang mengalami perubahan. Karena apa? Fokusnya adalah merilis masa lalu yang negatif, kemudian masuk ke masa depan, mengimani masa depan. Gitu. Mengimani bisa dengan afirmasi, dengan visualisasi, termasuk detik-detik ini loh. Detik-detik ini atensi Anda kemana coba? Yang paling sederhana itu, atensi Anda itu kemana sih detik-detik ini? Ke masa lalu kah? Ke pengeluaran kah? Gitu loh. Ya, jadi kan ada pengeluaran, ada pemasukan. Nah, energi mengalir ke arah atensi. Kalau atensi Anda pengeluaran, jangan kaget uangnya keluar terus. Sederhana loh sebenarnya kehidupan tuh. Kalau atensi Anda ke pemasukan, ya, maka jangan kaget kalau uang masuk terus. Nah, atensi Anda mau kemana gitu. Maka ketika saya membuat video di TikTok terkait dengan inilah yang membuat seseorang miskinnya awet. Bukan kaya yang awet ya, tapi miskinnya awet. Itu karena apa? Karena satu, dia menghidupi masa lalu. Yang kedua, ketika ketemu orang, apa yang dibicarakan? Gitu. Ayo jujur-jujuran teman-teman.
apa yang dibicarakan orang-orang miskin. Orang-orang berkekurangan kalau ngomong dengan yang lain apa yang dibicarakan. Coba teman-teman, saya dulu juga pernah miskin gitu loh. Saya dulu juga pernah miskin gitu loh. Dan dulu awet ya, karena lebih dari 10 tahun itu berarti kan awet ya. Miskinnya awet gitu. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Orang-orang miskin, orang-orang berkekurangan, apa yang mereka bicarakan? Ya, ngomongin hutang, mengeluh ya kan, balapan atau lomba siapa yang paling menderita ya. Betul, sedih ya, rata-rata keluhan. Nah, kalau yang dibicarakan keluhan, kekurangan, ya kan, kesedihan, sakit hati, luka batin, itu semua frekuensi kekurangan. Energinya berada di frekuensi kekurangan. Berarti dia menciptakan apa? Kekurangan gitu loh. Fix gitu loh. Itulah yang membuat orang miskinnya awet. Karena dia sendiri, mereka konsisten terus-menerus menciptakan kekurangan.